Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Lagi di Rabu pagi ini. Masih dengan Daily Reflection Dr. David R. Hawkins. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai kita kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo Kang. Bentar, Kang. Oke, Cari dulu HP-ku. siap. Sambil nunggu Bang Aswar, menginformasikan ya. Insya Allah mentoring PLOC bulan Agustus, bulan besok ini, itu tanggal 16 sampai 18 ya. Bagi teman-teman yang mau berpartisipasi, silakan mempersiapkan diri. Oh ya, bagi teman-teman juga yang mau bertanya-tanya atau ada materi yang perlu dibahas ya, bisa simak atau bisa chat di grup atau ketika kelas seperti ini ya. Atau bisa di kolom komentar di channel YouTube Evolusi Jiwa ya. Bentar ya, Kang. Oh ya, Oke. udah. Oke. Yo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin program daily reflection kita. Ini udah masuk yang ke-7. Ya, Maret yang ke-7. Jika kita mencermati apa yang secara tradisional disebut sebagai jahat atau kejahatan gitu, itu kan kata jahat itu hanyalah label gitu ya, hanyalah abstraksi, julukan, sebutan. Sebenarnya di balik sebutan itu yang inti yang bisa kita lihat itu adalah dia adalah sifat primitif. Sifat primitif, kekanak-kanakan, egois, narsis, selfish, ignore, bodoh, apalagi yang diperumit oleh mekanisme psikologi, penyangkalan, proyeksi, paranoia, gitu ya. Jadi yang kita temukan tuh sebenarnya di balik kata jahat itu adalah level kesadaran di bawah 200 atau level kesadaran di bawah 200 yang lambat terevolusi kemudian ditambah dengan mekanisme psikologis penyangkalan, proyeksi, dan paranoia. Parno. Dan akhirnya penyangkalan, proyeksi, dan parno ini itu menjadi pembenaran untuk kebencian. Jadi itu. Jadi intinya
level kesadaran dimensi ketiga yang tidak terevolusikan dengan cepat. Kumis sudah tumbuh, LOC masih di bawah 200. Nah, itu kan kemudian menjadi pelaku kejahatan seperti itu. Jadi kalau kita lihat konteks kesadaran dimensi ketiga ini, itu kan dia, aku adalah tubuh, aku adalah orang gitu ya. Aku adalah orang. Dan orang yang dimaksud di sini adalah orang yang diketahui melalui persepsi panca indera. Aku adalah orang. Lalu kemudian ketika yang masih tahap aku adalah orang ini masuk dalam sosial, masuk di level sosial atau masuk dalam situasi sosial, nanti yang aku adalah orang ini itulah yang akan belajar dia akan belajar sehingga kemudian tuh muncul mekanisme psikologis. Jadi mekanisme psikologis itu kayak penyangkalan, proyeksi, paranoia, itu sesuatu yang dipelajari. Sesuatu yang dipelajari ketika diri itu masuk sosial gitu. Karena dalam sosial itu kan sudah ada konsep tertentu. Sudah ada konsep kekuasaan di situ. Sudah ada konsep kewajiban. Ya kan? Jadi sebenarnya kalau aku adalah orang tanpa masuk ke sosial, yang nggak ada masalah ini kan. Nggak ada masalah. Ketika dia masuk ke sosial, nah, atau pertama-tama dia masuk dalam konsep kekuasaan, nah di situ nanti muncul mekanisme psikologisnya. Terbentuklah uh, kepribadian ya, terbentuk kepribadian. Jadi kepribadian itu terbentuk dalam atau pada ruang kreatif antara level kesadaran diri kita dengan diri yang lain sebenarnya. Terbentuk kepribadian. Makanya diperlukan tuh memang uswah, contoh. Dia sebagai kalau di bukunya Biology of Belief itu kan lingkungan itu sebagai arsitek perilaku. Sebagai arsitek perilaku. Seperti itu. Dan pada akhirnya kemudian satu, level kesadarannya masih aku adalah orang, kemudian mekanisme psikologis yang terbentuk dari fase ini itu adalah katakan ya proyeksi belum tuntas, penyangkalan belum tuntas, kemudian paranoi belum tuntas, berlanjut menikah, bekerja, tambah ini dia. Jadi dia hidup dari dua masalah. Masalah pertama itu level kesadarannya. Masalah yang kedua adalah kepribadian yang terbentuk saat level kesadaran masih dimensi 3, serta jejak kepribadian dari hasil interaksi dengan sosial itu. Seperti itu. Jadi
pada akhirnya ketika mau naik level kesadaran itu, dia harus membongkar struktur kepribadiannya sendiri. Dan itu butuh waktu lama karena harus ngebongkar. Dia harus pertama tuh ngubah pendasaran dulu. Ngubah pendasaran, setelah ngubah pendasaran lalu ngebongkar struktur kepribadian. Kayak gitu. Dan struktur kepribadian itu bisa dibentuk ulang secara manusiawi dimensi ke-6 atau dimensi ke-9 gitu ya. Pembongkaran ulang itu di dimensi ke-6 atau dimensi ke-9. Kalau dimensi ke-6 itu yaitu pembongkaran kepribadian manusia seutuhnya. Kalau dimensi ke-9 itu untuk pembongkaran, untuk pembentukan atau ruang kreatif. Jadi dimensi ke-6 itu adalah nanti ruang kreatif untuk menumbuhkan kepribadian manusia seutuhnya gitu. Tapi kalau dimensi 9 itu ruang kreatif untuk menumbuhkan kepribadian manusia ilahiyah gitu. Manusia ilahiyah. Jadi pada akhirnya dari level kesadaran baru dia merespon struktur-struktur sosial gitu. Dia secara sadar menumbuhkan ulang kepribadiannya. Di mana ketika waktu dimensi ketiga ini, itu anak ini sepenuhnya digerakkan. Karena dia masih, aku itu orang gitu. Masih level kesadaran yang lemah untuk terlibat, untuk merespon, untuk menata ulang sosial itu gitu. Seperti itu. Tapi kalau dia sudah dimensi ke-6 artinya rasionalitasnya itu rasionalitas dimensi ke-6. Ya kan? Konteks. Jadi dia melihat kembali struktur-struktur sosial itu dari konteks dimensi ke-6. Merespon peristiwa sosial itu dari konteks dimensi ke-6. Merespon apalagi? Melihat hidup itu dari konteks dimensi ke-6. Jadi kalau konteks aku dimensi ketiga, dia belum bisa mengidentifikasi dirinya. Sepenuhnya dia dibentuk. Dia dibentuk oleh kekuatan-kekuatan dalam sosial gitu. Dia dibentuk oleh itu. Nah, di situ kemudian tuh pada apa namanya? Ketika dia dibentuk itu kan. Nah, hasil bentukannya itu harus dia bongkar ulang. Harus dia bongkar ulang, harus relearning. Dia harus rekontekstualisasi kembali peristiwa-peristiwa sosial itu dengan konteks kesadaran baru. Ya tentu misalnya dalam sosial kita menghadapi kenyataan nggak punya duit. Coba respon dari dimensi ke-6 keadaan itu. Karena kalau kita respon dari dimensi ketiga, yang kebayang itu orang lain. Kan gitu. Jadi bersosial itu sebuah peluang untuk membentuk atau untuk menumbuhkan karakter baru. Tuh, yang kebayang linggis. Nah, ya kan? Maling itu. Kalau nggak punya duit, yang kebayang linggis, parang, mau nyolong.
Oh, buat buka Indomaret. Ya, ya, ya. Buka Indomaret kok modal linggis. Buat buka Indomaret ya, modal linggis. Bagus juga ini. Bilangin Pak De Marcono. Saya mau ikut juga buka Indomaret, modal linggis. Kalau nggak punya uang, kebayangnya makam. Ah, itu di Misi 9 tuh. Ya nggak punya uang ke makam gitu ya. Karena di situ sebenarnya bukan makamnya ya, tapi makom yang di makam itu kan gitu. Itu yang kemudian yang nggak dipahami oleh orang-orang yang mendikte bahwa ke makam itu menyembah kuburan. Bukan. Siapa yang menyembah kuburan? Kita di situ menghidupkan kembali konteks keilahian sebagaimana makom yang ada di makam itu. Kan begitu. Kok nyembah kuburan? Dia tidak paham gitu. Dia menghukumi hanya berdasarkan bacaan yang di buku. Dia nggak tanya langsung. Kamu ke kuburan tuh ngapain? Saya rekon apa mengingat konteks jiwa yang ada di makam itu. Kan begitu. Jadi kita mau menumbuhkan kepribadian ilahiyah untuk merespon peristiwa sosial. Untuk merespon peristiwa sosial. Seperti itu. Oke. Jadi memang kepribadian itu terbentuk dari dua kekuatan sebenarnya. Pertama itu sosial. Yang kedua itu level kesadaran. Tetapi kan kita tidak bisa menitik beratkan sosial itu gitu. Mengubah sosial itu hal yang lama. Yang bisa kita lakukan dengan cepat itu adalah menaikkan level kesadaran kita sendiri. Lalu mari kita respon sosial yang masih konsep sosial yang sama kan, tetapi kita meresponnya dengan level kesadaran yang berbeda gitu. Semacam itu. Jadi bukan karena sosialnya itu netral, tidak. Dalam ilmu-ilmu sosial itu tidak pernah objek itu netral. Dia selalu punya arah. Dia selalu punya arah. Itulah dulu kita pernah kuliah bahwa fakta itu tidak netral. Dalam ilmu sosial itu tidak bisa netral fakta itu. Dia selalu punya arah. Ya kan? Kitalah yang mengarahkan kembali fakta-fakta tadi. Itu poin pentingnya tuh. Jadi untuk mengubah nasib orang itu kepribadian kita dulu. Nasib orang itu kan sebenarnya hanya dokumentasi dari kepribadiannya kan. Program kepribadiannya. Bagaimana dia merespon sosial. Bagaimana dia merespon sosial. Bayangin untuk mengubah kepribadian secara radikal. Maka dia harus naik ke D6. Jika tidak, maka dia harus pindah lingkungan. Muncullah program-program yang kayak orang pura-pura pakai jas, orang umum gitu kan. Ya itu cara yang berat sebenarnya. Mungkin kita bilang norak. Jadi kita kemudian tuh mengubah sistem saraf kita, getaran saraf kita dengan pakaiannya orang kaya. Pura-pura
Ya, kepental tadi. Kena apa, Zoom saya updating gitu. Biasa kalau updating itu prosesnya harus proses normal harus berhenti dulu. Gitu loh Mas Yamim. Siap, siap. Kita kan apa sih? Di gym toh Kang. Pagi-pagi kok, pagi-pagi itu ya bapak rumah tangga. Ya bagus lah. Nggak usah ngeluh. Iya, jadi ya, itulah pentingnya kita punya apa namanya ya, punya konteks baru gitu. Punya konteks baru. Jadi kita melihat dunia dari posisi baru. Dan itu kita harus relearning sendiri gitu. Kita harus relearning seperti bayi. Kalau dulu kita waktu jadi bayi, itu orang tua kita yang mengarahkan. Sekarang karena kita sudah punya konteks tinggi, kita yang mengarahkan kembali. Bahasa kita koreksi, salah ini, salah ini, salah ini, salah ini, salah ini. Kayak gitu. Jadi bukan berarti kamu sudah dikatakan perjalanan jiwamu sudah mampu mengakui konteks dimensi keenam. Sudah mampu mengidentifikasi konteks dimensi keenam. Bukan berarti kamu sudah selesai. Kamu harus membuat representasi dari konteks itu ke sosialmu. Kamu harus bikin representasinya. Tugasmu itu yang paling berat, peragaan. Representasi itu kan peragaan. Dari konteks dimensi ke-6 atau dari konteks dimensi ke-9. Kalau mau pingin membentuk kepribadian ilahiyah, ya dimensi 9. Kalau mau bentuk kepribadian manusia seutuhnya saja, nggak usah sahadat, dimensi ke-6 cukup bagus itu. Kamu akan peace di dunia. Kamu akan merespon dunia secara damai. Tidak ada yang harus dilawan, tidak ada yang harus dikejar mati-matian. Sama Dio, kalau bahasa Jawanya. Sepatutnya sesuai dengan konteks, sesuai dengan teleologis, sesuai dengan kesadaran subjektif. Jadi ada 3 dimensi tindakan. Ya, jadi sepatutnya berdasarkan teleologis, sepatutnya sama dia berdasarkan konteks dan waktu, dan sepatutnya berdasarkan level subjeknya, motif subjeknya. Sama dia kan gitu. Cukup belajar Suryo Mentara. Gitu. Tapi kalau mau pembentukan pribadi dimensi 9 itu harus ngaji. Harus ngaji. Ya, paling itu nanti belajarnya sifat 20 gitu. Belajarnya sifat 20, Asmaul Husna, gitu-gitulah. Kalau mau bentuk kepribadian dimensi ke-9. Jadi dia, kepribadian kita itu direkontekstualisasi dari dirinya sendiri. Dari dirinya. Dan itu prinsipnya itu prinsip untuk merekontekstualisasi kepribadian dari D9 tuh kalau di tempat saya gitu ya. Di apa itu di tempat saya itu maksudnya di Torikoh Sataria. Itu ada di buku sanatnya, tapi dimulai dari yang paling akhir. Dimulai dari yang paling akhir, prinsip dasarnya itu ada di situ. Al-ladzi, sesungguhnya apa tuh? Coba buku mana? Ada di halaman paling akhir. Teman-teman yang Toriko Sataria itu ada. Tapi dimulai dari yang paling akhir gitu. Mulai dari yang paling akhir. Prinsipnya itu gini.
dia harus bersaksinya itu, kalau dimensi 9 ya, dimensi 9 itu paling tidak aladzi lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad laisa kamitsli syai'un fil ardi wa huwa samiul basir. Itu prinsip untuk membentuk kepribadian dimensi pribadi ilahiyah gitu. Seperti itu. Nanti baru mulai di atas Asmaul Husna. Jadi ininya kebalik. Dari belakang prinsip yang paling ujung itu di akhir. Bahwa Samiul Basir baru huwallahu lazi la ilaha illah huwa rahman rahim gitu. Cara membentuknya. Tapi itu harus dipelajari. Harus rajin rajin belajar. Rajin belajar itu. Rajin belajar. Nah, sanad kita kan di situ. Bentuk kepribadian dari dimensi ke-9. Nanti dia dimensi ke-10 itu, dia akan bersaksi diri itu. Bahwa diriku ini, dirimu itu pada diriku gitu. Akhirnya diri makhluk itu dikuasai oleh diri Tuhan gitu. Wujud mutlak. Pada akhirnya wujud mutlak itu menguasai wujud relatif. Ujungnya di situ. Tapi prosesnya itu kan panjang ya. Prosesnya panjang. Dan itu harus dijalani. Dijalani setiap saat gitu. Yang penting ada prinsipnya. Yang penting ada prinsip. Pembentukan karakter itu. Ya sebenarnya semua toriko itu ada. Kalau orientasinya itu adalah menghidupkan pribadi ilahiyah. Bukan sekedar ke surga gitu loh. Kadang-kadang tuh kita belajar spiritual tuh orientasinya adalah hal-hal yang sebenarnya enggak masalah sih. Itu hal yang manusiawi. Tapi kita lupa dengan bahwa kita itu harus menghidupkan pribadi ilahiyah. Gitu. Lalu dari pribadi ilahiyah tadi, kita merepresentasikannya. Representasi di sosial gitu. Makanya amanu wa amilu solihat. Itu prinsip. Itu prinsip. Syahadat kita itu harus sampai representatif secara sosial. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu kan representasi pribadi ilahiyah di sosial. Ya kan? Jadi pada akhirnya orang akan semakin dekat dengan kepribadian profetik itu. Kepribadian profetik. Harus ada uswahnya. Kepribadian profetik itu seperti siapa? Lah itu Muhammad Rasulullah. Gitu. Muhammad Rasulullah. Tapi itu proses yang terus berlangsung gitu, on becoming, nggak selesai. Karena sosial itu terus berubah, terus evolutif, gitu. Terus evolutif. Jadi kita mengerti bagaimana dinamika terjadinya perilaku. Itu pertama dari konteks kesadaran, lalu dari program sosial, kebudayaan gitu. Kebudayaan itulah yang kemudian tuh menciptakan mekanisme psikologis. Anak-anak masih belum punya banyak pilihan, belum mampu berpikir. Dimensi 3 kan hanya ya aku hanyalah tulang, daging dan darah, kan gitu dimensi ketiga itu. Ya kan? Aku hanya butuh untuk menguatkan tulangku, menambah dagingku dan mengalirkan darahku. Artinya dia butuh hidup. Hanya itu. Kalian mau apain aku? Ya terserah. Yang penting aku bisa hidup sebagai tulang, daging, dan darah. Gitu puisinya gitu ya. Kalau dimensi ketiga. Gambar tengkorak gitu kan. Apa itu? Tulang. Gitu. Aku hanyalah
tulang. Ini tulang bukan bahasa Batak ya. Kalau tulang bahasa Batak kan paman ya. Bukan tulang yang itu. Ya, tulang, daging, darah. Aku hanyalah tulang, daging, dan darah. Dari motif hidup semacam itu, dia masuk ke sosial. Nah, terbentuklah mekanisme psikologisnya. Ya sudah. 7 tahun itu sudah selesai. Mekanisme psikologis itu sudah selesai terbentuk. Sudah selesai terbentuk. Sudah mulai dicet. Itu sampai 18 tahun itu yang sudah terbentuk itu sudah mulai dihiasi. Sudah mulai beri seragam. Beri seragam. Punya seragam kesukaannya untuk tipe kepribadian yang sudah terbentuk. Seperti itu. Ya itulah kenapa progresif kesadaran itu lambat bergerak kalau mengharapkan perubahan sosial. Naiknya hanya 5 poin per 20 tahun. 5 poin. Jadi kalau kemarinnya naik 25 poin itu 25 tahun itu. Berapa tahun tuh ya? 5 poin 25 tahun. Kalau 25 poin berarti 600 tahun. Ya kan 625 kan ya? Ya 600 tahun itu. Jiwanya bertambah, kesadarannya. 600 tahun cahaya. Itu aja lah. Karena perubahan itu hanya mengharapkan dari perubahan sosial. Ya kan? Coba kamu hitung. Kita kan sekarang umurnya udah lebih dari 20 lah. Kamu lihat teman-temanmu yang di kampung berubah enggak? Enggak. Cara melihat kenyataan tuh enggak berubah. Ya. Cara melihat kenyataan enggak berubah. Karena perubahannya itu diharapkan dari sosial. Dan sekarang sekalinya sosial berubah, kamu terpinggirkan. Kamu yang terpinggir gitu. Contoh misalnya kayak masyarakat Betawi kan. Sosialnya berubah, tapi mereka jadi terpinggirkan karena bukan mereka yang menginisiasi perubahan, tapi orang lain. Ya, kamu nggak masuk. Seperti itu. Ini ada pertanyaan Mas Imam. Apa perbedaan pemodelan pada dan dengan dalam? Itu hanya perbedaan preposisi Mas Imam. Jadi nanti kamu belajar dulu preposisi. nanti kamu persembahan donat 5 nanti tak ajarin preposisi. Digambar ke. Kalau digambar ke donat nambah 1. Kalau pada ini sulit ini Mas. Kamu harus belajar preposisinya itu utuh. Kalau dalam bahasa kampung tuh preposisi itu cuma 3 dia. Ada T, W, N gitu. Nah, ini kamu belajar filosofi bahasa Munafik. T, W, N. Itu preposisi itu gitu. Hanya 3 konsep preposisi. Tapi ini ya jangan di sini jelaskan, ini khusus dalam kelambu ini. Tambah dengan 5 donat untuk persembahan. Biar kamu ngerti gitu, utuh. Setelah paham ini itu kamu jadi lincah lah berbahasa. Ya, lincah. Karena diri itu memang transenden. Diri itu transenden. Tetapi dia sekaligus terbatas. Meruang mewaktu. Ketika dia meruang mewaktu, dia pasti kena preposisi. Gitu hukumnya. Ketika diri itu yang sebagai orang meruang mewaktu, dia harus tahu preposisi gitu. Kalau nggak tahu preposisi ya bingung nanti ketika berbicara. Mau menggunakan preposisi apa nih? Karena bahasa itu mengharuskan diri sudah
punya preposisi. Itu Mas Imam. Wah, ilmu bahasa penting Mas Imam. Ke Semarang nih, kamu jangan ke Semarang itu dianggap beban, itu investasi. Kalau ke Semarang nih, harusnya kudu ke Semarang Ki. Ke Semarang nih. Oke ya. Jadi teman-teman tuh ada sebenarnya ya cara mengubah struktur kepribadian. Tahapan-tahapannya itu ada. Kalau orang Muna itu ada tahap apa ya? Kayak kita dalam Katoba itu ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam merekontekstualisasi kepribadian kita. Daripada belajar bahasa Muna, ini tak kasih kitabnya ya. Ada satu kitab tulisan Imam Ghazali. Kitab Ihya Ulumuddin jilid 4 terbitan DKI apa ini ya? Saya itu terbitan DKI. Al-Ilmiyah Libanon ya, terbitan Libanon. Itu Ihya Ulumuddin itu ada 4 jilid. Ada jilid 4. Di situ itu disebutin tahapan-tahapan untuk mengubah kepribadian itu. Ada berbagai macam tahapan gitu ya. Ada berbagai macam proses. Ada yang musyaratoh, ada yang mujahadah gitu. Ada yang muatabah gitu-gitu. Ada yang mujahadah, ada yang muaqabah. Tapi itu tahapan-tahapan. Sebenarnya tahapan-tahapan ini kita pelajarinya dalam Katoba kalau orang Muna. Jadi ada dasar kitabnya sebenarnya, bukan tradisi yang dikarang sendiri, ada kitabnya. Cuman kan di sana nggak disebutin dalam bahasa Arab, disebutin dalam bahasa daerah saja. Itu tahapan-tahapan untuk membentuk kepribadian. Nanti kalau Mas Imam datang, tak kasih. Ini data fotokopi ini. Ini loh Mas Imam, data siapin. Biar datang cepat. Ya. Data gini-giniin malah. Tapi khusus Mas Imam aja ini. Kalau minta kitab aslinya jangan Mas, mahal. Ini. Data gini-giniin. Jadi kamu nanti santrimu itu tahu. Kamu harus apain dia. Kamu harus suruh dia mujahadah. Ya, toh. Tapi sebenarnya kalau teman-teman belajar Suryo Mentaram juga sama. Di Suryo Mentaram itu juga ada muatabah itu. Bahasa Jawanya muatabah itu kan menegur diri sendiri. Ada di Suryo Mataram. Cuma kan nggak sebutin ada tapi nggak punya bukunya kan. Banyak orang tuh nggak belajar gitu. Padahal itu ada di dalam Suryo Mataram itu ada. Kemampuan tertinggi itu adalah bisa menegur diri sendiri, bisa menasehati diri sendiri. Bahasanya Suryo Mataram itu bisa ngewejang, gitu ya. Bisa ngewejang awai piamba gitu. Itu muatabah. Kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya, nuturi awai piamba. Lah itu kan muatabah. Kamu pilih Jawa atau pilih Arab? Maksudnya sama gitu. Kayak yang dipraktekin IPCI. Dipangku baru dituturi. Itu namanya muatabah. Ya, kalau dulu itu enggak saya rumuskan ya. Enggak saya rumuskan. Ya biarin aja dia mengalir dulu. Nah, kalau dirumuskan tuh ya ada rumusannya. Biasanya kan yang butuh rumusan tuh peneliti. Ya, tuh. Jadi bisa mangku dirinya. Bisa mangku dirinya lalu bisa nuturi, ngewejang. Itu kemampuan paling tinggi. Di Imam Ghazali juga begitu. Di dalam tradisi Katoba juga begitu. Kita harus punya kemampuan untuk
rekontekstualisasi kepribadian diri kita. Dari kepribadian yang pertama memang harus dibentuk oleh lingkungan. Gak mungkin enggak. Kamu kalau dari tahapan dimensi 3, kamu enggak dibentuk oleh lingkungan, kamu lumpuh. Baik secara fisik maupun secara sosial, lumpuh kamu. Lumpuh. Jadi belajar transendensi itu wajib. Wajib. Kalau mau tumbuh. Dan kalau di teman-teman neliti di yang di tahapan-tahapan yang dilakukan di PC itu ada kitabnya. Cuma saya kan bukan orang kampus yang dikit-dikit kitab, jalani dulu. Tapi kalau disusun itu ada. Saya menulis kitab juga masih belum ada waktunya. Ya jadi dan itu dijalani dulu aja, dijalani dulu. Nanti tahu, oh aku udah menjalani fase ini, fase ini, fase ini, fase ini. Gitu ya. Jadi setidaknya tuh kalau sudah punya LOC, misalnya LOC dimensi ke-6, itu dipakai sebagai syarat. Musyarato itu kan gitu. Dimensi ke-6 dipakai sebagai syarat untuk melihat kenyataan, untuk merespon kenyataan. Musyarato kan gitu. Nah, dimensi 6 enggak kamu jadiin syarat untuk melihat kenyataan, hanya untuk ditulis status alhamdulillah 600 perjuangannya. Terus nulis hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Tapi nggak dipakai sebagai syarat untuk melihat kenyataan. Syarat untuk membentuk kepribadian. Nggak dipakai sebagai syarat. Loh itu harus disyarati. Namanya musyaratoh. Gitu. Kalau udah dimensi 9 tuh, dimensi 9-nya itu dipakai sebagai syarat untuk melihat kenyataan. Jangan udah dimensi 9, yang syarat yang dipakai syarat dimensi 3. Ya, ngamuan. Harus dipakai sebagai syarat untuk merespon situasi. Terbentuklah, tumbuhlah kepribadian baru. Gitu. Jadi banyak yang LOC-nya sudah tinggi, tapi tidak mau dijadikan itu syarat untuk bereksistensi. Tidak menjadi cara bereksistensinya. Lalu mau diapain? Dia sudah bisa kok. Aslinya, tapi kan dia mau menjadikan itu syarat atau tidak, itu kan saya nggak bisa paksa dia. Saya nggak bisa paksa dia. Itu juga namanya itu hala atau lolu. Dia bisa identifikasi dimensi ke-6. Tapi nggak dijadikan syarat untuk bereksistensi. Ya, mau bikin apa? Ya wes, akhirnya kan biizni rabbihim. Makanya penting ada satu kayak gurunya. Kamu jadikan syarat dimensi ke-6 sebagai syarat kita untuk bersosial. Harus ada yang kayak gitu. Kalau saya kan nggak mungkin melakukan itu. Wong dia belum bayat ke saya. Belum bayat. Yang sudah bayat itu harus sudah mau menjadikan dimensi 9 sebagai syarat untuk melihat diri, untuk melihat sosial, untuk bereksistensi. Dia harus bayat. Itu gunanya bayat itu biar terjadi salin syarat bereksistensi. Gitu. Kalau nggak bayat kan dilawan. Ngapain berkelahi? Kalau nggak mau mensyaratkan dirinya bereksistensi seperti yang dikehendaki gurunya, balikin. Biar kamu nggak kena 30. Biar kamu nggak dosa ngelawan guru. Balikin. Guru saya sudah bayat saya yang dulu saya cabut. Ayo hadapin gurumu begitu. Mampu kagak? Nangis paling. Ngisi-ngisini guru. Kata Mas Imam loh ya. Kayak gitu. Memang harus itu jadiin syarat untuk bereksistensi. Syarat untuk menghadapi kopioan. Nah itu. Ya kan? Kamu belajar udah 2 tahun, 3 tahun. Udah sampai dimensi 8.
Tapi tidak kamu jadiin syarat untuk menghadapi getirnya kopioan, kamu rugi. Kamu rugi gitu. Malah yang kamu jadiin syarat itu dimensi ketiga lagi. Lah ngapain kamu belajar sudah sampai dimensi ke-7, 8 kalau itu tidak menjadi syarat untuk merespon getirnya kopioan gitu. Seperti itu. Rugi kambing sekandang kamu. Itu kan latihan di kopio, itu kan latihan kuda-kuda. Kuda-kuda syarat untuk melihat merespon itu syarat dimensi ke berapa? Dimensi ke-6 lah, minimal. Kalau mau dimensi 9, itu dirinya yang kopio kamu. Dirinya. Itu harus belajar sifat 20, sifat nafsia, salbia, mani, manani. Itu harus mantap kalau dimensi 9. Biar cepat naik ke dimensi 10. Ya, ya. Apa sih kopio muncul 30. Oke lah, itu dulu ya pagi ini. Aku nggak mau lagi belajar-belajar kesadaran ini. Sakit. Malah ini harus dihapuskan pelajaran kesadaran ini di muka bumi. Karena ini ternyata menjadi alat penjajahan. Alat penjajahannya iyalah biar kamu melepas syarat dimensi ketigamu. Jadi syarat itu kan bahasa conditioningnya kan. Musyawarah itu kan artinya conditioning. Kan gitu. Harus ada pengkondisiannya. Adaptasi pengkondisian. Pasrah dijajah. Bahasanya gitu loh. Pasrah ditumbuhkan gitu loh Mas Imam. Kok dijajah? Kopioan harus dihapuskan di muka bumi karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan dan undang-undang PBB dan undang-undang ego gitu aja. Terakhir itu undang-undang ego. Artinya dia belum mau dikondisikan dalam konteks dimensi ke-6. Diora Ari pertahanan ego. Gitu. Sebenarnya kalau dia dimensi ke-6 ketika di kopio itu dia senang gitu. Alhamdulillah. Ada yang menghajar ego saya gitu. Akhirnya kan dia sadar dengan tidak boleh lagi, tidak lolu. Mana hasilnya? Pahala itu harus diperagain dong. Sekalian tiga-tiganya kan. Ayo identifikasi, ayo berubah. Ayo mana hasilnya? Sekalian kalau nggak ada hasilnya, lo itu salah. Harus ada hasilnya. Amanu wa amilu solihat. Harus ada amal solehnya. Mana hasil sekarang juga? Baik, maksudnya itu ditagih hasilnya sekarang itu biar kamu sadar bahwa yang bikin kamu sekarang nggak ada hasil itu adalah pengkondisian dari konteks dimensi ketiga. Makanya langsung mintain hasil sekarang juga. Besok mak, enggak sekarang. Karena kata-kata besok itu adalah sebuah pengkondisian ego, mekanisme untuk menghindari peragaan sekarang ini. Menghindari. Gitu Mas Imam, kalau di Kopyo Basri kamu diminta hasil sekarang jangan gitu mah, sapodo belajar mah, sasanat mah jangan. Jangan. Oke lah itu dulu pagi ini, matur nuwun, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman yang mau menyimak ulang rekaman kelas, bisa kunjungi di channel YouTube Evolusi Jiwa ya. Jangan lupa komentar, mungkin ada tema-tema atau pertanyaan yang perlu dibahas. Oke, kita bertemu minggu insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.